Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, terima kasih ya sudah mampir ke channel aku. Jadi di video kali ini aku akan sharing ke kalian tentang siklus akuntansi. Happy watching. Mengenal siklus akuntansi. Pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan proses penyusunan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Secara khusus, siklus akuntansi diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Gampangnya gini guys, jadi siklus akuntansi itu semacam urutan atau bagaimana proses agar transaksi-transaksi keuangan perusahaan bisa jadi sebuah laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, biar lebih gampang dipahami, kita simak gambaran siklus akuntansi berikut ya. Jadi, untuk bisa membuat atau menyusun laporan keuangan, tahap atau alur prosesnya berawal dari yang pertama, proses identifikasi dan analisis dokumen transaksi. Setelah dokumen diidentifikasi dan analisis, dokumen transaksi tadi dicatat ke dalam jurnal, kemudian jurnal tersebut kita posting ke buku besar. Setelah diposting, kita susun neraca saldo sementaranya. Terus kita cek apakah saldo neraca tersebut sudah sesuai atau belum. Dan apakah masih ada transaksi atau kejadian yang belum dan perlu dicatat. Jika iya, maka perlu dibuat pencatatannya ke dalam jurnal penyesuaian. Nah, dari jurnal penyesuaian ini, sebelum lanjut ke pembuatan neraca saldo setelah penyesuaian, jurnalnya kita posting dulu ke buku besar, biar saldo akun di buku besar sesuai dengan saldo sebenarnya. Karena nantinya, neraca saldo setelah penyesuaian ini akan kita susun berdasarkan saldo yang ada di buku besar. Makanya penting banget untuk posting jurnal-jurnal yang udah kita catat ke dalam buku besar. Next, menyusun kertas kerja, kemudian menyusun laporan keuangan. Nah, sebenarnya penyusunan kertas kerja ini membantu kita banget dalam menyusun laporan keuangan karena di tahap ini adalah tahap di mana kita mulai memisahkan akun-akun sesuai dengan kelompok laporan keuangannya. Mana akun yang akan masuk ke dalam neraca dan mana akun yang akan masuk ke dalam laporan laba rugi, termasuk juga berapa nominalnya. Jadi nantinya waktu proses nyusun laporan keuangan, kita bisa lihat dari kertas kerja ini guys, akun-akun dan angka-angkanya. Setelah kita buat laporan keuangan, kita buat jurnal penutup untuk nutup akun-akun nominal sebelum memulai transaksi ke periode selanjutnya. Akun nominal itu contohnya akun pendapatan, beban, prive. Jadi jurnal penutup ini berfungsi agar saldo akun-akun nominal yang ada di periode tersebut gak tercampur dengan saldo di periode selanjutnya. Maksudnya misal, pendapatan dan beban di bulan Oktober kita tutup biar gak kecampur dengan pendapatan dan beban di bulan November. Kenapa sih perlu ditutup dan dipisahin? Biar kita bisa tahu berapa sih laba yang kita dapat dari transaksi masing-masing periode. Dari situ kita juga bisa bandingin posisi laba bulan kemarin dengan bulan ini gimana. Posisi laba paling besar di bulan apa. Biar kedepannya bisa ningkatin pendapatan harus gimana. Nah, kalau nggak ditutup dan saldonya nyampur, kita jadi lebih susah untuk tahu dan bandingin hal-hal yang udah aku sebutin tadi. Gitu guys. Jangan lupa biasain sebelum bikin neraca saldo, jurnal yang udah kita buat atau catat diposting dulu ke buku besar. Biar saldo buku besarnya update. Dan sebenarnya buku besar ini cukup membantu kita saat menyusun neraca saldo. Karena kita tinggal lihat aja ke buku besar, ada akun apa aja dan posisi saldo akhirnya berapa. Gitu Kisanak. Nah, bisa kita lihat ya. Setelah siklus dalam satu periodenya selesai, untuk lanjut ke periode selanjutnya, proses penyusunan laporan keuangannya balik lagi dimulai dari proses identifikasi dan analisis dokumen transaksi.
terus dicatat ke dalam jurnal, posting ke buku besar, bikin neraca saldo, dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatiin, semua ini tuh membentuk sebuah siklus di mana proses-proses ini akan dilakukan secara berulang di setiap awal periode baru. Sekarang sudah lebih paham kan tentang siklus akuntansi? Semudah itu Kisanak. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan dan sharing aku kali ini. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan semoga apa yang aku sampaikan bisa dimengerti dan menambah pemahaman kalian. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya karena saya terima subscribe-nya nggak perlu bayar alias gratis. Syah. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.